Yesus kuatku kembali hadir menjadi berkat bagi kita semua. Puji Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih kebaikan-Mu, rencana-Mu membuat kami bisa ada sampai saat ini. Ada kesempatan lagi Engkau berikan untuk kami bisa mendengarkan, merenungkan, mempelajari, dan mempraktikkan firman-Mu, di mana kesempatan itu adalah kesempatan untuk kami diberkati oleh Engkau. Allah Roh Kudus, pimpin renungan firman Tuhan saat ini ya Tuhan, dari awal sampai akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohonkan doa ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, firman Tuhan saat ini berjudul kekayaan Kristus. Di dalam Efesus 3:8 firman Tuhan menjelaskan bahwa kekayaan Kristus itu tidak terduga atau tidak terbatas. Artinya siapapun yang beriman kepada Kristus, dari bangsa manapun, dari suku apapun, turut menjadi ahli waris kerajaan surga dan menjadi anggota atau peserta dalam janji yang diberikan Allah dalam Kristus Yesus. Di ayat 6 Efesus 3 menjelaskan hal itu. Ada banyak janji Allah bagi kita yang percaya kepadanya, yang sudah kita terima tentunya Bapak Ibu. Dan pasti akan kita alami selama kita diizinkan Tuhan untuk hidup dalam dunia yang fana ini, yang penuh dengan pergumulan, kuasa dosa, kuasa iblis. Dan juga pasti janji Allah itu akan kita terima di dalam surga, sampai di surga nanti. Itu adalah bagian kita Bapak Ibu. Puji Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, hendaklah kita melimpah dengan syukur, dan hidup kita tetap di dalam Dia, berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia, dan iman kita bertambah teguh kepada Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana dijelaskan dalam Kolose 2 ayat 6-7. Sekali Yesus tetap Yesus Bapak Ibu. Amin. Haleluya. Penjelasan tentang kekayaan Kristus itu juga bermakna bahwa Kristus itu memiliki sesuatu yang berlimpah. Bahkan hal itu tidak akan habis-habisnya, dalam arti bersifat kekal. Ada banyak hal yang ada di dalam Kristus yang meliputi kemuliaannya, kebenarannya, hidupnya, hikmatnya, kasih dan kemurahannya, dan juga perkataannya. Dalam hal ini kita akan lihat secara khusus tentang kekayaan Kristus dalam perkataannya atau pengajarannya. Di dalam Matius 24 ayat 35 menjelaskan hal itu Bapak Ibu. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Yesaya 40 ayat 8. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. 1 Petrus 1 ayat 25. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, dalam Kolose 3:16 kita melihat perkataan Kristus yang adalah salah satu kekayaan Kristus yang sudah kita lihat. Kita akan renungkan dan kita pelajari, dan kita akan ambil banyak tuntunan dalam kita menjalani kehidupan ini Bapak Ibu. Kolose 3:16. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Ada dua hal yang kita dapati di ayat ini Bapak Ibu. Yang pertama, bahwa Tuhan mau dalam hidup kita yang percaya kepadanya ada kekayaan Kristus diam di dalam kita. Kita tahu tadi bahwa kekayaan Kristus itu bersifat kekal. Berbicara tentang kekayaan rohani, perkataan Kristus ini atau firman Tuhan ini, pengajaran Kristus ini, kita lihat di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 ada begitu banyak manfaatnya bagi kita Bapak Ibu. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar,
untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Kekayaan Kristus dapat kita nikmati dalam hidup di dunia ini, Bapak Ibu. Ketika firman Tuhan ada dalam hidup kita percayai, kita terapkan, maka tentu akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Pertobatan, perubahan dari kelakuan kita, memberikan perlindungan, tuntunan, sampai kita tiba di surga nanti. Dan yang kedua Bapak Ibu, bahwa Tuhan mau kekayaan Kristus yang kita lihat tentang perkataan dan pengajaran Yesus Kristus dapat kita bagikan ke orang lain dengan cara mengajar dan menegur. Nah, mungkin kita tidak ada kekayaan yang bersifat jasmani yang bisa kita bagikan ke orang lain, ke orang tua kita, anak, suami, istri, lingkungan kita. Tetapi ada satu kekayaan yang bersifat kekal, yaitu perkataan Kristus atau firman Tuhan atau pengajaran dari Yesus yang bisa kita bagikan, sehingga di dalamnya mereka dapat pun menerima dan mengalami kekayaan Kristus itu, sehingga dapat juga membawa mereka kepada kebaikan, keberkatan, pertobatan, dan keselamatan jiwa. Dan itulah hal yang terindah Bapak Ibu, adalah kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita juga sebagai umatnya, untuk kita dapat berbagi berkat secara rohani, yaitu perkataan Kristus atau firman Tuhan, pengajaran dari Yesus yang kita bisa ajarkan. Kita berikan peringatan kepada orang-orang di sekitar kita yang tidak hidup sesuai dengan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, menjadi perenungan bagi kita, sejauh mana perkataan kita setiap hari Bapak Ibu. Apakah perkataan Kristus itu diam dengan segala kekayaannya dalam hidup kita? Apakah firman Tuhan itu menguasai hati pikiran sehingga perkataan kita pun itu selaras dengan apa yang Tuhan mau, seperti yang di firman Tuhan katakan. Ada banyak penjelasan di sana menyatakan bahwa hendaklah perkataan kita penuh kasih, tidak hambar. Janganlah kita berkata-kata kotor, caci maki, fitnah. Bahkan tanpa sadar kita sudah menyatakan perkataan yang sudah menghakimi orang lain, padahal keadaannya tidak tentu benar seperti yang kita katakan. Karena kita harus akui Bapak Ibu, kita bukan yang maha tahu dan yang maha benar, sehingga kita menyatakan kata-kata kepada orang lain, kita harus berhati-hati. Jangan sampai kita sudah memfitnah atau menghakimi mereka. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, melalui renungan firman Tuhan di saat ini, ada kekayaan Kristus yang kita lihat dalam hal ini, perkataannya atau firman Tuhan atau pengajaran dari Yesus yang Tuhan mau itu diam dengan segala kekayaannya di dalam kita, yang akan mendatangkan kebaikan, keberkatan kepada kita sendiri, dan itu pun dapat kita bagikan kepada orang lain sebagai harta secara rohani yang sangat berharga, yang dapat juga diterima oleh orang yang mendengarkan dan yang percaya dan mempraktekkan perkataan atau firman Tuhan atau pengajaran dari Yesus yang kita sampaikan kepada mereka. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Allah kami yang bertakhta dalam kerajaan surga. Kami bersyukur ada firman-Mu yang kembali mengingatkan kami bahwa sesungguhnya kekayaan Kristus itu telah Engkau anugerahkan dalam hidup kami ketika kami beriman kepada Yesus Kristus. Dan itu pun kami rindu diam dengan segala kekayaannya yang akan menjadikan kehidupan kami semakin berarti. Dan kami pun dapat berbagi berkat kekayaan Kristus itu kepada orang lain yang berupa firman Tuhan yang kami sampaikan, yang kami ajarkan, yang kami nasihati, dan lain sebagainya. Sehingga kiranya Engkau pun dapat berkarya dalam kami, untuk kami, melalui kami, banyak orang pun yang mendengarkannya diberkati. Ini hidup kami ya Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Semua umat Tuhan dimanapun berada,
Kiranya Engkau menolong, melindungi, memimpin, memberkati, dan jadikan kami berkat dimanapun kami pergi dan berada. Ini doa syukur kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohonkan doa ini. Haleluya, amin. Bersama Yesus aku kuat.